Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Sabtu, tanggal 27 Juli tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah keburukan yang mengandung rahmat. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya mendapat undangan menghadiri peresmian gereja dari paroki tetangga. Paroki ini bernama Paroki Pinang, atau gerejanya dinamakan Gereja Santa Bernadette. Dan sungguh luar biasa, gereja ini sangat indah, sangat megah, bahkan lebih indah dari gereja kami, gereja kita. Gereja Maria Bunda Karmel ini, menurut saya gereja Maria Bunda Karmel ini nggak ada apa-apanya dibandingkan gereja Santa Bernadette, Paroki Pinang yang sungguh indah itu. Tetapi di sela-sela resepsi ramah tamah, di tengah-tengah resepsi ramah tamah, saya terlibat obrolan dengan seorang bapak, yang kebetulan dia itu adalah tokoh umat, tokoh senior dari Paroki Pinang itu. Bapak ini kemudian men-sharingkan atau bercerita tentang sejarah jatuh bangun dari Paroki Pinang ini. Bapak ini bercerita bahwa ketika dia masih sangat muda, dia menjadi seorang guru di satu sekolah yang waktu itu masih sangat muda sekali, umurnya 20 tahunan. Waktu itu dia masih mengalami bagaimana ketika gereja Santa Bernadette ini masih berlokasi di Ciledug, Jadi Ciledug dengan Pinang ini jaraknya 5 km. Waktu itu gereja Bapak ini, gereja mereka ini dibangun atau berlokasi di daerah Ciledug, Dan Bapak ini bercerita bahwa pada waktu itu situasinya sungguh sangat sulit, Setiap hari Minggu ketika mereka mau mengadakan misa atau perayaan Ekaristi, selalu didemo, didatangi orang-orang yang tidak simpatik, yang tidak bertanggung jawab, lalu mendemo mereka dan meminta mereka untuk menghentikan perayaan Ekaristi, tidak boleh melakukan kegiatan di gereja itu, tidak boleh beribadah di gereja itu sampai waktu yang tidak terbatas, Akhirnya mereka pun terpaksa berhenti mengadakan perayaan Ekaristi setiap hari Minggu, dan bahkan akhirnya mereka mengungsi untuk mengikuti misa di paroki-paroki tetangga, termasuk di Paroki Tomang ini. Dan Bapak ini kemudian merenungkan, dia melanjutkan kisahnya, tanpa terasa pengalaman yang pahit itu, pengalaman yang getir itu membuat komunitas mereka, komunitas umat Paroki Pinang ini menjadi solid dan kompak, karena mereka memiliki perasaan senasib sepenanggungan, Jadi justru pengalaman pahit ini membuat mereka semakin kuat, solid, kompak, guyup dan sangat rukun, bersatu padu. Dan mereka juga tidak kenal lelah, mereka tidak kenal putus asa untuk membangun gereja yang mereka idam-idamkan, karena mereka juga tidak nyaman harus misa di paroki yang lain, di paroki kanan kirinya. Mereka ingin memiliki gerejanya sendiri. Dan sungguh luar biasa, keguyupan, kerukunan ini membuahkan hasil. Mereka bergotong royong, menghimpun dana, dan akhirnya dapatlah dibangun gereja yang sekarang ini, Gereja Santa Bernadette, Paroki Pinang, di daerah Pinang yang jaraknya itu kira-kira 5 km, Jadi lokasi gereja mereka sudah bergeser sejauh 5 km. Tetapi hal yang luar biasa, yang sungguh sangat mengagumkan bagi saya pribadi, gereja yang sekarang ini jauh lebih megah, jauh lebih indah
daripada gereja yang lama. Ya, dari sini kita bisa tahu bahwa benar pepatah ya orang-orang bijak itu, bahwa sengsara itu membawa nikmat ya. Sengsara itu membawa nikmat ya. Dan itulah yang dialami oleh saudara seiman umat Paroki Pinang ya. Mereka telah mengalami sengsara, penderitaan, kegetiran yang cukup panjang, bahkan mereka bersharing itu berlangsung selama 30 tahun. Bayangkan, jadi pengalaman pahit ini di demo terus-terusan ini berlangsung selama 30 tahun. Tetapi akhirnya Tuhan pun menunjukkan kemahakuasaannya. Tuhan menunjukkan belas kasih-Nya, dan mereka sekarang bisa beribadah dengan nyaman, dengan aman di gereja mereka yang baru, yang sungguh sangat megah dan sangat indah. Itulah Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, nyatalah bahwa di dalam keburukan itu terkadang ada rahmat tersembunyi yang sangat indah dan sangat menyenangkan. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus memberi kita sebuah perumpamaan tentang kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu menurut Tuhan Yesus bagaikan seorang penabur yang menabur benih yang baik, benih gandum yang baik, yang bermanfaat. Tetapi pada malam hari datanglah musuhnya yang menaburkan benih ilalang, ya, benih yang merugikan, benih yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Gandum yang sungguh bermanfaat lalu dicampur, ya, ditaburi benih ilalang yang sangat merugikan, ya. Dan sungguh mengagumkan ketika sang penabur gandum ini melihat bahwa di ladangnya ada banyak ilalang yang tumbuh, dan hamba-hambanya mengusulkan supaya benih ilalang itu, ya, tanaman ilalang itu dicabut. Penabur benih gandum ini menolak, ya. Penabur benih gandum ini berkata, tidak, jangan dicabut. Ilalang itu jangan dicabut. Biarkan saja ilalang dan gandum tumbuh bersama-sama. Karena kalau ilalang itu dicabut, maka gandum itu pun juga ikut tercabut dan akhirnya mati sia-sia. Biarkan saja tumbuh bersama-sama. Nanti di masa panen kita akan pisahkan, ya, mana gandum, mana ilalang. Nah, tentu saja gandum disimpan di dalam lumbung untuk dimakan, sedangkan ilalang dikumpulkan lalu dibakar. Dan dengan demikian penabur benih ini tetap mendapatkan keuntungan karena ia masih bisa memanen gandum, ya, daripada kalau ilalangnya dicabut, ya gandumnya juga ikut tercabut dan tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan apapun, ya, dari hasil cocok tanamnya itu. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya penabur benih gandum itu melambangkan Allah kita yang Maha Kuasa, dan musuh yang menaburkan ilalang itu merupakan lambang dari setan yang selalu menaburkan kejahatan dalam kehidupan manusia. Dan Allah, ya, melalui firman Tuhan ini, melalui perumpamaan ini, Allah menghendaki bahwa kejahatan dan kebaikan itu biarkan saja tumbuh bersama. Dan kenyataannya memang meskipun kejahatan itu adalah sesuatu yang buruk, tetapi seringkali di balik kejahatan yang buruk ini ada rahmat tersembunyi yang sungguh indah, yang sungguh luar biasa bagi umat manusia. Oleh karena itu, Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin, ya, bahwa dalam hidup kita semua itu pasti kita hidup di dunia ini pasti tidak akan bisa bebas dari yang namanya kejahatan, dari yang namanya kedengkian, ya.
Bahkan mungkin setiap hari dalam hidup kita selalu dikelilingi. Kita bahkan mungkin bukan hanya dikelilingi, tetapi terus-menerus digempur oleh orang-orang yang jahat, ya, oleh orang-orang yang tidak kehendak baik. Khawatir ibu bapak, saudara-saudari dikasih oleh Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan berjanji, asalkan kita mau bersabar, asalkan kita mau bertekun di dalam iman, maka yakinlah di balik setiap keburukan pasti tersembunyi rahmat yang indah, rahmat yang luar biasa bagi kita semua. Semoga dengan mendasarkan diri pada firman Tuhan hari ini, kita selalu mampu untuk bersikap sabar, untuk bersikap teguh, ya sekalipun mungkin dalam hidup kita terus-menerus menghadapi gempuran dari orang jahat, ya, dari orang-orang yang membenci kita. Tetapi jangan putus asa, yakinlah bahwa sengsara itu pasti membawa nikmat. Yakinlah bahwa di dalam keburukan pasti selalu ada rahmat yang tersembunyi. Tuhan memberkati.